Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Esdul Fakor dengan NIM 21317300058. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari topologi jaringan komputer sendiri, yang artinya metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel, yang artinya tanpa kabel. Untuk macam-macam topologi jaringan yaitu bus, cincin atau ring, bintang atau star, tree, hybrid, dan mesh. Topologi bus, pengertiannya sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Pada topologi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Untuk gambarnya, oh, gambar. Untuk gambarnya di samping. Kemudian untuk kelebihan dari topologi bus, sistem topologi yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya. Tiga, membutuhkan kabel yang sedikit. Untuk kekurangannya, satu, tidak cocok untuk penggunaan trafik yang padat. Dua, sulit dalam melakukan maintenance. Tiga, koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Yang kedua, topologi ring atau sering disebut sebagai topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Untuk gambarnya di samping ini. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya dari topologi ring, yang pertama kelebihan hemat kabel, yang kedua tidak ada tabrakan data seperti pada topologi bus karena data hanya akan dikirimkan oleh satu node pada saat yang bersamaan. Kekurangan satu, sulit untuk dikonfigurasikan. Dua, jika terdapat satu jaringan komputer yang bermasalah, maka jaringan pada komputer lainnya juga mengalami masalah. Tiga, menambah atau mengurangi jaringan akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Yang pertama, untuk kelebihan jaringan topologi ini tetap berjalan baik, meski salah satu komputer klien bermasalah. Dua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Tiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Empat, lebih fleksibel. Untuk kekurangannya, yang pertama, topologi ini terhitung mahal, dikarenakan menggunakan cukup banyak kabel. Untuk yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Tiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Untuk selanjutnya adalah topologi tree atau topologi pohon. Pengertiannya, hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Untuk gambarnya di samping. Kemudian, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Untuk kekurangan, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Untuk kekurangan yang tiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Empat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Untuk topologi hybrid adalah adanya penggabungan dari dua maupun lebih jenis topologi jaringan yang tidak sama. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi ini, satu, kelebihan memiliki kecepatan transfer. Dua, tidak mengganggu pada kinerja keseluruhan. Tiga, memiliki kinerja yang dapat diandalkan. Empat, mudah dikembangkan dengan mudah. Lima, fleksibel.
Untuk kekurangannya, satu, pengolahan yang rumit. Dua, harus teliti. Tiga, biaya lebih mahal. Yang kemudian selanjutnya adalah topologi mesh. Untuk pengertiannya adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau bisi, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Untuk gambarnya ada di samping. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh, lain yang pertama kelebihan, bandwidth limitnya cukup besar. Kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Tiga, tidak terjadinya tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Untuk kekurangannya, satu, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Dua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Tiga, instalasinya sangat rumit. Sekian presentasi PPT tentang topologi jaringan yang sudah saya buat. Mungkin cukup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.